Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan tentang hasil survei Celios, ya, suatu lembaga think tank yang melakukan penilaian berdasarkan jawaban responden. Jadi mereka melakukan survei, hasil surveinya diolah, yang menilai 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ada beberapa media yang memberitakan, namun memang tidak terlalu banyak ya, tapi ada. Nah, saya pilih dari Liputan 6 yang judulnya Survei Celios 1 tahun Prabowo Gibran, _2, Rapor Merah Kepuasan Publik. Nah, ditayangkan tanggal 20 Oktober 2025 jam 11.32 siang ya. Wartawannya Muhammad Raditya Priasmoro. Nah, ini ada ilustrasinya rapat Presiden Prabowo di Hambalang. Nah, saya bacakan aja. Center of Economic and Law Studies, Celios, merilis hasil survei terbarunya. Rapor pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran selama 1 tahun masa kerja yang gendam pada hari ini 20 Oktober 2025. Hasilnya, Celios memberi rapor merah kinerja pemerintah. Nilainya 3 dari 10. Jadi ini saya kira penilaian yang cukup radikal ya. Jadi Celios memberi rapor merah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden berdua, itu nilainya 3 dari skala 10. Nah, selain Kabinet Merah Putih, Celios juga memberikan nilai rapor kepada TNI Polri. Hasilnya, jadi ini khusus ini ya, TNI dan Polri. TNI mendapatkan 3 dari 10 dan Polri mendapatkan 2 dari 10. Nah, nilai akhirnya, jadi nilai akhir keseluruhannya 3 dari 10 tulis Celios dalam rapor 1 tahun Kabinet Prabowo Gibran. Seperti dikutip Senin 20 Oktober 2025. Celios membeberkan komponen penilaian berdasarkan hasil survei. Jadi saya juga sudah baca hasil surveinya, ini perlu ditegaskan ya, menurut Celios ini adalah jawaban responden, jadi bukan dari Celios yang menulis gitu, maksudnya bukan opini Celios. Jadi dari data itu diolah, karena itu dia terbuka dalam laporannya memperlihatkan respondennya berapa orang dan apa saja jawaban. Jadi panjang ya, ini berita ini ringkasannya. Nah, kedua, menurut berdasarkan hasil survei, pertama 56% publik menilai janji politik setengah hati. Ini dulu kuncinya ya, 56% publik respondennya si Celios menilai janji politik setengah hati. Kedua, 72% publik menilai capaian program masih belum efektif. Nah, responden menilai pencapaian program masih buruk sepanjang 1 tahun. 43% menilai buruk dan 29% menilai sangat buruk. Jadi totalnya 72 ya. Ketiga, 80% responden menilai rencana kebijakan tak sesuai kebutuhan publik. Nah, indikator keempat, yang keempat ya, ini ketiga, tentang kualitas pembinaan. Sebanyak 64% responden menilai kepemimpinan publik di bawah ekspektasi, di bawah harapannya. Sebanyak rinciannya 31% menilai kepemimpinan publik masih buruk dan 33% sangat buruk. Jadi totalnya 64. Kelima, jadi ini hasil-hasil ringkasannya ya, 81% responden menilai tata kelola anggaran belum transparan. Keenam, 91% responden menilai komunikasi mengenai kebijakan belum memuaskan. Kemudian Liputan 6 memberikan berita lanjutan. Jadi survei itu sendiri disajikan, hasil survei cukup panjang ya, 41 halaman, dan kita bisa juga mengklik dari beberapa tayangan di laporan tersebut untuk hal-hal yang lebih rinci. Jadi cukup panjang ya. Nah, ini ringkasan dari Liputan 6. Nanti silakan pemirsa membandingkan dengan sudut pandang beberapa media yang malah lebih dari satu berita, satu media menyoroti, karena ini banyak sekali isinya. Nah, bagian kedua yang disoroti oleh Liputan 6 adalah Menteri dituntut mundur.
Nah, ini terkait dengan indikator 7 ya. 75% responden menilai penegakan hukum semakin tumpul. Sebanyak 38% responden menilai kinerja penegakan hukum masih buruk dalam 1 tahun terakhir. Nah, 37%-nya menilai sangat buruk. Indikator ke-8, sebanyak 96% responden menilai menteri berkinerja buruk dituntut mundur. Mayoritas respon ingin meresapel pejabat publik yang berkinerja buruk. Jadi yang buruk, ada pilihan dari pertanyaannya Chelios itu dianggap dia harus mundur. Nah, kemudian 9 responden menilai pajak dan pungutan memberatkan masyarakat. Ke-10, 53% responden menilai bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan sehari-hari. Ke-11, 58% menilai lintas lembaga tak serasi, kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tak efektif. Ke-12, 43% menilai pemberantasan korupsi belum maksimal. Dengan hasil tersebut, nah ini Chelios, di kesimpulannya Chelios dikutip oleh Liputan 6, 98% responden setuju nomenklatur pemerintahan dipangkas. Jadi nomenklatur jumlahnya dipangkas. Selain itu, elektabilitas Prabowo turun drastis sebesar 36% responden memilih Prabowo Gibran di 2024 bersikap untuk tidak memilih kembali lagi pada pemilu mendatang. Itu dari Chelios. Nah, kemudian di halaman berikutnya, si Liputan 6 menyajikan soal bagaimana Chelios melakukan pengumpulan data. Studi Chelios melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Nah, jadi pertama ini Chelios 120 jurnalis ya yang diwawancarai, ditanya setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan konsisten untuk mendeteksi pola jawaban yang tidak wajar dan menyimpang. Kemudian waktu pengambilan survei dilakukan tanggal 30 September sampai 13 Oktober 2025. Untuk melengkapi data penilaian para pakar, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Survei dilakukan secara nasional dan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, hingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram yang dirancang agar mencerminkan representasi nasional. Melalui pengaturan feature iklan pada kedua platform tersebut, penelitian ini dapat menjangkau responden kriteria tertentu seperti lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi. Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik diterapkan. Pembobotan ini disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan mengacu pada data resmi BPS. Pendekatan ini memberi kerangka analisis yang komprehensif sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam kaitannya dengan respon pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional. Survei masyarakat umum dilakukan 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025. Jadi ada 2 ini ya, survei yang melibatkan studi yang 120 jurnalis dari lembaga pers, mewakili berbagai desk. Ini kita tidak tahu apakah via telepon atau kuesioner saja, tapi dikatakan begitu. Lalu survei yang lebih besar adalah terhadap publik ya, 1.338 tadi sudah disebutkan. Rentang ada berdasarkan berbagai hal, distribusinya, jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan yang mengacu pada data BPS ya untuk menentukan jumlah sampel dan sebarannya. Nah, jadi begitu. Jadi dari itu hasilnya seperti yang diutarakan di atas tadi. Nilai rapotnya 3 dari skala 10. Kemudian soal ketidakpuasan hampir pada seluruh bidang ya disampaikan tadi. Saya persilahkan pemirsa untuk masuk ke webnya Chelios ya. Jadi Chelios ada lamannya, itu nanti bisa kita unduh hasil surveinya sekitar 40 halaman
itu juga ada barcode di beberapa bagiannya yang mungkin kita bisa juga melihat detail dari yang lebih jauh. Nah, yang menarik adalah liputan 6 ini menambahkan berita yang tidak terkait judul ya, tidak terkait Celios, tidak terkait survei Celios, tapi survei poltreking. Nah, ini mungkin liputan 6 ingin memperlihatkan bahwa ya dia sampaikan saja yang memuji maupun yang mengkritik. Tapi saya ingatkan tadi ya, Celios di laporannya mengatakan ini adalah hasil survei, bukan pendapat penulis, bukan pendapat mereka. Tentu penafsirannya ada aspek mereka atau penyiapan desain surveinya mereka. Nah, yang berikut ini survei poltreking saya tidak tahu ini apa pertimbangan liputan 6 sehingga disajikan dalam judulnya Celios, tapi di bawahnya ada survei poltreking. Begini, Poltreking Indonesia merilis survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang genap 1 tahun ya. Nah, hasilnya 81,5% responden memilih percaya terhadap keduanya dan hanya 15,6% yang memilih sebaliknya. Sementara itu 2,9% mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, dijelaskan lebih lanjut, angka ini dari gabungan responden yang menjawab sangat percaya 10%, cukup percaya 71,5%. Sedangkan angka 15,6% merupakan gabungan dari yang menyatakan kurang percaya dan yang memilih sangat tidak percaya. Jadi ada 4 ya. Kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda saat jumpa pers daring hasil temuannya Minggu 19 Oktober. Hanta melanjutkan, pertanyaannya berikutnya adalah soal kepuasan. Dari hasil survei terungkap bahwa 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo Gibran. 19,2% menilai sebaliknya, sementara 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi ada puas, ini yang mengaku puas ini sangat puas, cukup puas ya. 19,2% sendiri mengaku kurang puas dan tidak puas. Nah, dan mereka yang puas, lanjut Hanta, responden diminta memilih alasan dari hal tersebut, khususnya terhadap kinerja dari Prabowo Subianto. Hasilnya 22,9% responden menjawab karena kepemimpinan tegas, berani, dan tanggung jawab. Tapi kita tidak diinformasikan yang lainnya oleh liputan 6. Mungkin kita harus cari juga di berita-berita lain. Cuma ini menarik ya, jadi 2 berita sekaligus dengan nilai yang tidak lagi sekedar berbeda, tapi bertolak belakang. Jadi Celios menyodorkan ketidakpuasan, memberi nilai 3 dari 10, bahkan memberikan juga hasil bahwa mereka yang dulu milih, sebagiannya tidak mau lagi memilih kalau ada pemilu di masa mendatang pasangan yang sama. Sebaliknya ini dengan poltreking, sebagian besar percaya, 81,5% ya percaya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, kemudian puas 78,3%. Nah, di antara yang puas itu salah satunya terhadap kepemimpinan Prabowo yang 22,9%, tapi ini kita tidak tahu yang tidak berapa ya. Kepemimpinan tegas, berani, dan bertanggung jawab. Silakan kita rakyat Indonesia, para pemirsa untuk mencermati berbagai hasil survei ini dan tentu saja mengkaitkan dengan pengamatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri terhadap pemerintahan, setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ya. Nah, mudah-mudahan survei ini baik yang mengkritik maupun yang memuji atau pernyataan yang tidak enak pun dari responden disikapi dengan bijak oleh pemerintah untuk perbaikan di masa mendatang. Kita berharap tahun-tahun selanjutnya lebih baik dari setahun pertama ini.